مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzul jalalah alladzi qaddarana bi nikmatil imaniyah wal islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa huwa mimma qatil mukarramah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan alayya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sahabat madrasah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan sampai akhir sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan umat beliau yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat madrasah yang saya hormati, di sesi sebelumnya saya pernah menyampaikan berkenaan dengan bagaimana supaya puasa kita mendapatkan pahala yang lebih atau keutamaan puasa. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah merupakan keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kenapa demikian? Karena Al-Quran itu sendiri adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran ini. Sahabat madrasah yang saya hormati, Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Kita sebagai seorang muslim semestinya minimal memiliki dan bisa membaca Al-Quran. Terlebih lagi, yang lebih bagus lagi adalah kita bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang tadi disampaikan sebelumnya, saya sampaikan hadis bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat madrasah yang saya hormati, di bulan Ramadan ini keutamaan. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah memperoleh keutamaan, memperoleh ketenangan di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sebagai obat penenang hati, terlebih lagi kalau kita baca di bulan Ramadan ini. Sehingga siapapun yang akan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya, dia pasti akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwanya. Sekalut apapun orang ketika dia membaca Al-Quran kemudian diresapi bacaannya dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa, tartil, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hatinya. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan pahala, di mana pahala membaca Al-Quran ketika kita membaca di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu pasti akan berbeda. Pahala membaca Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada sahabat-sahabat madrasah, mari kita perbanyak baca Al-Quran sehingga kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi daripada yang lainnya. Kita sering
terlena dengan mainan-mainan yang lain, misalkan dengan mainan HP, dengan mainan laptop dan yang lainnya. Coba kita pikirkan berapa jam kita membuka HP, berapa jam kita membaca Al-Quran. Sahabat madrasah yang saya hormati, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa lama kita membaca Al-Quran, bandingkan dengan membaca berita yang ada di HP, di Facebook dan yang lainnya. Ternyata lebih banyak kita pegang HP daripada pegang Al-Quran dan baca Al-Quran. Untuk itu mari, mulai saat ini, mulai sekarang, di bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan, kita tinggalkan atau kita kurangi bacaan HP kita, pegang HP kita perbanyak membaca dan membuka Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa, wahai umatku, bacalah Al-Quran, karena suatu saat nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat dan yang akan menjemput kalian di surga. Alangkah indahnya ketika kita nanti di akhirat ternyata kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan kebahagiaan karena dengan bacaan Al-Quran kita, yang intinya pasti dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alatan kita bisa membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah, berarti kita adalah membaca bacaan atau firman Allah, pasti Allah akan memberikan keridhaan kepada kita, yaitu di surga nanti dengan syafaatnya dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi selain nanti di surga Al-Quran akan menyambut kita, juga ternyata Al-Quran itu adalah menjadi syafaat sebelum kita masuk ke surga, yaitu adalah di hari kiamat, di mana proses hari kiamat itu sendiri adalah sebuah hari, satu hari di mana kita sangat disibukkan dengan diri kita masing-masing. Orang tua tidak ingat terhadap anak, anak tidak terhadap orang tua, suami tidak ingat terhadap istri, masing-masing ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, ketika kita repotnya, sibuknya menyelamatkan diri kita masing-masing, maka datanglah syafaat dari apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Coba kita bandingkan bagaimana kalau kita sering baca HP. Apakah HP akan memberikan syafaat kepada kita? Apakah Facebook, apakah cerita-cerita yang ada di Facebook, cerita-cerita yang ada di medsos itu akan memberikan syafaat pada kita? Saya yakin tidak akan, kecuali Al-Quran yang akan mendapatkan syafaat dan membantu kita nanti di hari kiamat nanti. Sahabat madrasah yang saya hormati, yang berikutnya, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah akan dijauhkan atau diharamkan dari sifat dengki. Artinya, kita akan dijauhkan dari sifat dengki yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi timbul pertanyaan, kenapa banyak orang yang membaca Al-Quran kok tetap dengki? Perlu kita periksa, apakah bacaan Quran kita itu sudah betul atau tidak? Dari mulai tartilnya, makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, pokoknya segala sesuatu yang membaca Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran, tajwidnya harus benar, makhorijul hurufnya harus benar. Sebab masing-masing huruf itu punya haknya, punya tempatnya untuk diutarakan, untuk diucapkan, yang disebut dengan makhorijul huruf. Nah, untuk kita sebagai orang tua yang sudah dewasa, mestinya kita sudah paham dan sudah bisa membaca Al-Quran dengan tertib, dengan tartil, dengan makhraj yang benar. Kalaupun belum mampu, dan jangan dijadikan alasan kita tidak membaca Al-Quran. Jangan punya alasan, saya tidak bisa baca Al-Quran yang tidak benar, sehingga saya tidak akan baca Al-Quran. Jangan. Tapi upayakan selalu baca Al-Quran, berusaha, sambil berusaha untuk bisa. Ya, sambil berusaha untuk bisa. Kalaupun kita merasakan sebagai orang tua adalah kurang bisa membaca Al-Quran, kurang tartil, kurang makhorijul hurufnya, kenapa kita tidak meminta atau kita tidak mengarahkan anak kita untuk bisa membaca Al-Quran? Coba renungkan oleh Bapak Ibu semua, oleh sahabat madrasah semua. Kalau diri kita punya kekurangan, cobalah untuk diri anak kita jangan ada kekurangan. Terutama kaitannya adalah dengan agama dan Al-Quran, dengan Allah. Oleh karena itu, alangkah baiknya anak-anak kita arahkan supaya bisa membaca Al-Quran.
supaya bisa memahami Al-Quran, membaca dengan tartil, membaca sesuai dengan yang seharusnya dibaca. Sahabat madrasah yang saya hormati, demikian dari keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kepada seluruhnya, marilah mulai sekarang kita biasakan membaca Al-Quran, utamanya ketika kita bulan Ramadan. Kalaupun mau kita punya target, punya bacaan yang khusus, waktu yang khusus, ya. Kalaupun kita bagi saja satu juz itu misalkan satu hari, 30 hari selesai satu tamatan. Satu juz misalkan itu adalah ada 10 halaman lah, ada 10 halaman. Kita sholat 5 kali dalam sewaktu, bisa satu kali sholat itu adalah 2 halaman, ya. Jadi bisa kita punya target. Kalaupun ada pertanyaan, saya kan perempuan, ada haid dan segala macamnya, makanya bapak, ibu-ibu, remaja yang sudah haid, kalian harus bisa mengatur waktu. Kapan waktunya haid berarti kita membaca Al-Quran tidak bisa, maka sebelumnya atau sesudahnya kita harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran itu. Mumpung kita belum haid, misalkan kata perempuan, maka silakan laksanakan bacaan Al-Quran supaya targetnya terselesaikan. Insya Allah, Allah akan meridhai kita dan Allah akan memberikan keberkahan kepada siapapun yang membaca Al-Quran dengan tertib, dengan khidmat, dengan memahami maknanya. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.